saya berandai-andai ya, kalau nanti ini duduk menjadi P21, maka ini sudah bisa didudukkan persoalannya dan jaksa sebagai komando yang akan bersidang nanti mewakili pelapor gitu ya, akan membuktikannya di persidangan. Termasuk tadi membuktikan bahwa ijazah Bapak itu memang asli. Membuktikan apa? Bahwa orang yang mengatakan Bapak tidak memiliki ijazah asli itu bisa dipidana. Bukan karena Bapaknya kejam, saya harus lurusin, tidak. Karena orang ini terus-menerus menyuarakan itu. Dan yang membuat ini kita menjadi banyak gesekan bukan Bapak. Bapak hanya seorang warga negara yang dicemarkan nama baiknya, difitnah nama baiknya, gitu kan. Melaporkan, melakukan aduan. Datang ke kantor polisi, diases sama penyidik, apapun ceritanya tadi berlatar belakang apa segala macam, buat saya seorang warga negara wajib difasilitasi oleh negara. Dan penting adalah bahwa nanti ketika ada di pengadilan, maka Pak Jokowi akan membawa ijazahnya dan akan dibuktikan ijazah itu asli atau palsu. Pasti. Oke. Makanya dalam kasus ijazah palsu ini harusnya dibuktikan dulu ijazahnya itu palsu atau tidak. Cuman masalahnya adalah dipanggil pengadilan nggak pernah datang. Tidak pernah berani untuk menunjukkan bahwa ijazahnya itu memang benar-benar asli. Lalu kemudian, ya nanti kami akan tunggu pengadilan Roy Suryo. Saya bilang pengadilan Roy Suryo itu bukan pengadilan pembuktian ijazah asli atau palsu. Tapi pembuktian bahwa Roy Suryo sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Sekarang kalau Pak Jokowi bilang misalnya, saya akan bawa ijazah saya akan saya tunjukkan. Ya, ijazah yang mana yang mau dia tunjukkan? Katanya ijazahnya sudah disita di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Dia mau pinjam dulu. Kita juga malah bertanya, kok ijazah asli? Kalau memang asli, kok disita? Kok ada penyitaan dengan penetapan pengadilan lagi? Kan yang disita itu kan barang asli itu disita. Iya, yang katanya asli. Kan barang hasil kejahatan biasanya yang disita. Kalau dititipkan oke, tapi itu disita. Kan kita tahu kan Juli penetapan pengadilannya. Persoalan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ke Polda Metro. Kalau kita lihat pasal mulai dari pasal 60, 61, 62, ya kan? Kemudian dikaitkan dengan RJ pasal 79 sampai pasal 84 yang kewenangan polisi untuk menangani restoratif justice. Persoalan ini sudah selesai. Tidak bisa ditarik-tarik kembali. Kalau kita lihat waktunya, kasus pencemaran nama baik dan fitnah, pasalnya tidak bisa digabung. Berbeda sekali, gitu loh. Kalau sudah dilaksanakan RJ, saya hanya menunggu apakah jaksa berani mengeluarkan P21. Kalau P21, analisa saya bahwa negara kita akan mengarah pada negara mafia seperti itu terjadi. Artinya kalau seandainya tidak pernah P21 menurut Pak Ugro, maka kasus ini tidak akan pernah disidangkan dan Mas Roy dan kawan-kawan tidak akan pernah seperti yang mereka katakan, misalnya Bung Andi Azwan, Bu Elia tadi sempat mengatakan ditahan. Nggak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi karena laporan polisi sudah dicabut. Yang dilaporkan sekitar 14 orang. Kemudian ditersangkakan 8 orang. Yang sisanya dalam pengembangan. Kemudian 8 orang ini telah melakukan RJ. Telah melakukan RJ 3 orang. Kemudian yang 5 tentu proses hukumnya jalan. Jadi tidak dicabut. Yang dicabut kan ini delik aduan. Yang dicabut itu ditarik bahwa untuk orang yang minta maaf kepada saya, untuk orang yang sudah RJ, sudah dihentikan SP3-nya, itu dikeluarkan dari LP tersebut, dari laporan Pak Jokowi. Yang lainnya yang belum minta maaf ya, karena kan ini delik aduan. Pak Jokowi tidak mencabut LP tersebut. Nomor perkara tetap, nomor LP tetap. Nah, yang 3 ini sudah nggak usah dilanjutkan dengan syarat-syarat begini-begini. Bu Elida, kemana-mana. itu pasal 79 itu pencabutan laporan polisi. Ini tidak dicabut, Pak. Duh, kalau nggak dicabut kok bisa ada RJ? Jadi laporan ada itu yang dikeluarkan nama-nama itu disampaikan oleh pelapor. Yang ini tidak sudah saya lepaskan, tidak jadi saya tarik karena dia sudah minta maaf. Itu yang saya waspadai, jangan sampai
penyidik, polisi dikendalikan oleh masyarakat seperti itu. Ya pemirsa, ini saya lagi ada di salah satu toko di kawasan Masjid Nabawi yang menjadi andalan belanjanya orang Indonesia. Sini emang jual macam-macam barang-barang. Kira-kira orang Indonesia ini pada beli apa aja ya? Kita lihat yuk. Suasana pusat perbelanjaan di Kota Madinah semakin ramai menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji khususnya yang berasal dari Indonesia antusias berburu oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tanah air. Aneka oleh-oleh menjadi incaran mulai dari kurma, air zam-zam kemasan, sejadah, tasbih hingga parfum khas Timur Tengah. Aku beli sejadah 250 pieces, terus tas juga 100 pieces, banyak deh pokoknya. Recommended di sini, Bos Ali Murah. Wow, emang beli buat siapa aja sih? Buat oleh-oleh keluarga, teman-teman, orang kantor semua. Sekarang musim haji, banyak orang Indonesia belanja di toko. Alhamdulillah banyak orang belanja di sini. Mungkin 80% orang Indonesia belanja. Suka belanja baju sama tas sama yang mana viral-viral. Meski demikian, jemaah diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja. Petugas haji mengingatkan agar para jemaah tidak berlebihan dalam bawa barang mengingat adanya batasan bagasi penerbangan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Jutasari, MCH 2026 melaporkan. Insiden pemukulan yang dialami Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald A. Sinaga alias Bro Ron, oleh dua pemuda di kantor advokat Michael Putra di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat berbuntut panjang. Usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat, kedua pelaku langsung melaporkan balik korban dengan tuduhan penganiayaan karena telah menjadi korban pemukulan terlebih dahulu oleh Waketum PSI Ronald Sinaga. Awalnya pelaku mengaku berada di lokasi karena diajak rekannya, lalu dicaci maki oleh Bro Ron dengan kalimat yang tidak pantas dan dipukul, hingga pelaku dan rekannya membalas memukul Bro Ron. Karena saya masih merasa saya dipukul, karena saya merasa juga saya tidak salah saya apa, ya kan? Nah udah saya naik ke atas lagi, langsung saya melakukan pemukulan ke Bro Ron ini, gitu. Berarti itu pemukulan balasan ya? Pemukulan balasan, gitu. Bukan tiba-tiba langsung saya datang pukul dia, enggak, gitu. Jadi karena dia pukul saya duluan dari ulu hati saya, ditambah dia caci maki saya. Sebelumnya viral aksi pengeroyokan dan pemukulan dialami Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ronald Sinaga. Pengeroyokan terjadi saat ia bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Akibat kejadian tersebut, ia harus dilarikan ke rumah sakit lantaran luka di wajah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.